Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berkat ridho serta inayahnya masih kita diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan salah satu ibadah yang diamanahkan kepada kita, yaitu adalah mendirikan ibadah salat zuhur berjamaah yang alhamdulillah telah diprogramkan untuk kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah lainnya, yaitu adalah bertolabul ilmi dengan mendengarkan dan juga menyampaikan kultum untuk bisa menjadi semacam perwujudan dari semangat tawassul haq wa tawassul bis antar sesama kita. Hadirin ikhwati iman rahimana wa rahimakumullah, yang ingin saya coba sajikan kepada kita sekalian adalah apa yang alhamdulillah menjadi konten dari YouTube channel yang saya miliki, yaitu kita coba bicara tentang manusia, Islam, dan Indonesia. Kalau keburu tiga-tiganya kita bahas, kalau nggak keburu satu aja, yang dua nanti tolong undang saya lagi. Yang pertama kita bahas tentang manusia. Hadirin ikhwati iman rahimana wa rahimakumullah. Sekitar tahun 80-an ada seorang profesor di bidang matematika Amerika yang bernama Jeffrey Lang masuk Islam dikarenakan salah satunya mendapatkan hidayah ketika beliau mengamati Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38, yang kemudian bersepakat para mufassir ayat-ayat ini adalah berbicara tentang masalah manusia. Yang uniknya, padahal di sana tidak ada satu kata pun berbahasa Arab yang artinya manusia. Sedikit informasi, nanti tolong diluruskan Ustaz Fatur Rahman ya. Manusia dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan kata insan, bentuk mufradnya, kemudian bentuk jamaknya itu kata annas. Tapi di dalam rangkaian ayat 30 sampai 38 itu tidak ada kata insan, kata annas, yang menunjukkan pengertian secara zahir, secara nampak adalah terjemahannya manusia. Tapi kenapa ayat ini kemudian disepakati oleh para mufassir ini lagi ngebicarain masalah manusia? Kita coba buktikan. Ayat 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini awal ayat. Dalam ayat ini diceritakan ada dialog antara Allah dengan malaikat. Yang uniknya dialog ini adalah dialog yang tersusun rapih. Pertama Allah dulu ngomong, Allah beres, baru kemudian malaikat bicara. Malaikat bicara beres, baru Allah bicara. Itu nggak ada yang istilahnya saling sekat. Udah, gue udah tahu apa yang lo maksud. Itu nggak ada. Ya. Jadi tertata rapi percakapan. Apa Allah bicara? Kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah oleh kalian, ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan sesuatu kepada para malaikat. Apa yang Allah nyatakan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku
akan menjadikan, akan menciptakan di muka bumi ini, kata yang digunakan adalah khalifah. Malaikat mencoba menyampaikan pendapatnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di sana, di bumi ini adalah mereka yang nantinya akan membuat kerusakan dan juga akan menumpahkan darah. Nah, baru Allah bicara, ini a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Artinya, yang boleh ngomong begini seolah-olah dia maha tahu adalah cuma Allah. Kalau ada selain Allah yang ngomong begini modelnya, berarti sudah mensejajarkan dirinya dengan naudzubillahi min dzalik. Enak nih kayak di jamaah Isra Mi'raj. Iya. Nah, yang harus kita perhatikan apa? Yang tadi saya sebutkan di awal. Ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Ternyata ayat ini disepakati bahwa yang dimaksud akan Allah ciptakan itu adalah manusia. Ini dari mana? Padahal tidak ada satu kata pun yang pengertian aslinya adalah khalifah disebutnya kok. Enggak secara eksplisit Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardil insan. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini adalah manusia. Enggak Allah nyatakan itu. Tapi Allah nyatakan adalah khalifah. Yang pengertian khalifah ini kemudian salah satu artinya adalah diartikan adalah sebagai pemimpin. Itu pun tidak serta-merta menunjukkan pemimpin itu adalah berpengertian manusia. Lantas kemudian, kenapa kok para mufasir mengkhususkan ayat ini membicarakan tentang manusia? Hal ini dikarenakan memang ada keunggulan makhluk Allah yang namanya manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita coba perbandingkan sifat atau karakteristik makhluk-makhluk Allah. Saya ambil contoh misalkan 3 saja. Malaikat sendiri, kemudian manusia, kemudian jin atau iblisnya. Jangan ngeliat saya dong. Nah, makasih ketawanya Pak Sidi. Lebih seru kalau Pak Sidi ketawa. Saya ulangi, contohnya saya coba sajikan malaikat, manusia dan iblisnya. Jangan ngeliat saya Pak Hikmat. Oh iya ya, gitu. Ini ada perbedaan di mana layak manusia itu menyemat atau disematkan sebagai seorang khalifah ketika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Sederhananya misal dari zat penciptaannya. Kita tahu malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya kita kategorikan sebagai sesuatu yang bersifat gaib. Jin, iblis terbuat dari api. Api masuk ke dalam kategori yang bersifat gaib. Bagaimana manusia? Manusia Allah ciptakan lebih. Apa? Di dalam manusia terdapat selain unsur gaib yaitu ruh, juga Allah berikan apa? Yang zahir. Tubuh yang bisa dicerna atau dirasakan oleh seluruh panca indera. Makanya Bang Sidi lahir terlihat tampan, ya kan? Yang gak ada itu bisa menandingi ketampanan Bang Sidi ketika di rumah kan gitu. Ya kan? Jadi itu yang merupakan keunggulan manusia dari segi zat penciptaannya saja.
Kalau jin cuman one and only, kemudian malaikat juga demikian, tapi kalau manusia adalah buy one get one, atau dua jadi satu, ya begitu. Apa tuh bahasanya itu, dua jadi satu? Nah, sepaket, betul ya kan? Nah, beli satu dapatnya dua, kan gitu. Itu dari segi zat penciptaan. Kemudian ada lagi keunggulan manusia, yaitu apa? Manusia itu Allah berikan segala macam hal yang tidak diberikan kepada malaikat dan iblis. Betul, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Itulah mengapa para ulama menerjemahkan sosok malaikat itu dengan kalimat la ya'suna Allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun, kata definisi para ulama tentang malaikat. Malaikat itu adalah sosok makhluk yang tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, pasti dijalanin, dan juga enggak pernah durhaka terhadap apa yang Allah larang. Artinya malaikat makhluk lempeng-lempeng aja deh, benar gitu. Iblis sebaliknya. Nah, manusia ini Allah ciptakan ada yang berpotensi untuk menjadi seorang malaikat, ada juga yang tergelincir untuk menjadi sehina-hinanya manusia, bahkan lebih hina daripada iblis. Makanya ini bergantung kepada apakah manusia yang diciptakan tersebut mampu mengarahkan dirinya layak untuk menjadi sosok seorang khalifah atau tidak. Gitu. Yang kalau khalifah ini kita artikan pemimpin, maka pertanyaannya adalah apakah manusia itu layak, saya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk memang mendapatkan gelar khalifah tersebut? Jawabannya mudah. Kalau untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, itu tinggal kita coba cermati apa dan bagaimana contoh-contoh pemimpin yang Allah sudah lahirkan, yang Allah sudah wujudkan. Ada contoh pemimpin yang baik luar biasa, ada contoh pemimpin yang buruk, dan itu realitas. Itu menjadi laibrotan limayasya. Itu hendaknya menjadi ibroh bagi yang menghendaki, jadi pelajaran. Pemimpin yang baik kita sudah paham, menurut sudut pandang Islam banyak pemimpin yang baik. Misal mulai dari Nabi Daud alaihissalam, atau menurut bahasa Bible atau bahasa Alkitabnya disebut King David, Raja David, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Sulaiman alaihissalam, King Solomon. Terus sampai kepada pemimpin dunia hingga akhir zaman, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata beliau-beliau masuk kategori para pemimpin-pemimpin yang luar biasa baik, luar biasa hebat. Ukurannya apa? Ukurannya adalah mampu membangun hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hablum minallah, dan mampu menjaga hubungan yang baik antar sesamanya, antar sesama manusia, yaitu hablum minanas. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Makanya Rasulullah menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, ya, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Enggak mungkin Rasulullah bisa menyempurnakan akhlak kalau Rasul sendiri akhlaknya. Yang itu berarti pemimpin gak mungkin bisa meluruskan akhlak orang-orang yang dipimpinnya kalau akhlak dirinya ya. Ada contoh pemimpin yang buruk? Ada nggak kira-kira? Macam-macam. Subhanallah tuh.
tokoh yang langsung diomong pertama Fir'aun, ya kan? Ya. Kenapa sih Fir'aun? Ada dosa apa sih Fir'aun? Nah itu salah satu dosa terbesar Fir'aun. Kenapa istilahnya semua manusia, bahkan saya yakin hingga akhir zaman nantinya akan menyebut nama yang sama ketika ditanya siapa orang yang paling atau pemimpin yang paling buruk adalah nama dirinya, yaitu adalah dikarenakan dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, di mana Allah menyatakan bahwa Fir'aun pernah ngomong, Ana rabbukumul a'la. Ketahuilah bahwa saya adalah Rob kalian yang maha tinggi. Dan dalam Asbabul Kurunyung, Asbabul Kurunyung apa? Orang sono itu, orang Ciamis itu. Dia biasa ngajar di Tasik belah sonoan, Pak. Itu. Kalau Quran Asbabun Nuzul, bukan Asbabul Kurunyung, Pak Sarpono. Ya. Ya. Asbabun nuzulnya yang menjelaskan ayat ini atau yang menjadi sejarah penyerta daripada ayat ini adalah ketika Fir'aun memberikan sebuah contoh. Dikeluarkan 2 orang tawanan yang dia yang dia miliki. Kemudian seorang tawanan dinyatakan bebas dan aku memberikan hak kehidupan untuk kamu. Tawanan itu dibiarkan pulang ke rumah. Kemudian tawanan yang tersisa diperlakukan berbeda. Fir'aun panggil Al-Gojo, bunuh tawanan ini, penggal lehernya. Ya. Dengan dibunuh fisiknya berarti juga membunuh yang lainnya, kan begitu ya? Dibunuh fisiknya berarti membunuh juga keluarganya. Ini kan laki-laki, ya kan? Kemudian kepala keluarga harus mencukupi kehidupan keluarganya. Kalau dia dibunuh jasadnya, masih bisa dia dapat gaji dari kerjaannya, kan? Enggak, ya kan begitu ya? Dan kemudian dia karenakan peristiwa tersebut, Fir'aun menyatakan diri, tuh, aku dapat menghidupkan manusia, tapi aku pun berkuasa untuk menuntaskan manusia. Ana rabbukumul a'la. Bukankah yang bisa menghidupkan dan mampu mematikan adalah sosok seorang Tuhan? Oleh karenanya, wah, ini kalau dipanjangin panjang ya. Maka itu dia makanya. Itu YouTube-nya nggak ditonton nanti khawatir ya. Kalau pokoknya kayak singkat saja ya. Justru itu. Ya udah. Oh, Mas Renggo kira-kira gimana? Dilanjutin lu gimana nih? Oh, lanjut ya. Iya udah, iya. Enggak usah, jangan. Iya. Percuma subscriber banyak tapi kontrak selesai, sudah percuma ya. Baik. Begini, tuntasnya adalah menjelang masuk bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kita melaksanakan ibadah yang mulia. Maka semoga kita termotivasi untuk menjaga atau mengembalikan diri kita kepada status kita yang mulia pula, yaitu apa? Layak untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Makanya mohon maaf, barangkali inilah kenapa orang tua kita dulu kalau udah masuk bulan Sa'ban, tong bersih-bersihin semua. Ya bener gak? Rumah bersih-bersihin. Apa namanya tuh? Kelabang, apa namanya? Itu laba-laba. Rambat ya namanya, rambat laba-laba gitu ya kan, itu dibersih-bersihin. Itu fisik. Non fisiknya, tong emak bapak lu nunggu di rumah, lo datang, cium tangan, minta maaf.
Bersihin semua kesalahan lu yang mungkin pernah lu perbuat sama orang tua. Temuin guru lu, bersihin semua kesalahan lu ketika lu perbuat waktu lu masih jadi siswa, waktu masih murid dari guru-guru. Datengin tetangga kanan kiri depan belakang, barangkali lewat lisan, tingkah laku dan lain sebagainya ada yang menyakiti, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bersihin semua. Ini udah masuk bulan Sya'ban. Makanya ada pantun kan, kue talam harganya ceban, yang jual namanya si Hamdan. Maaf-maafan deh di bulan Sya'ban, karena bentar lagi kita masuk bulan, ya Allah ya Rabbi, ya kan, ya kan. Ya udah cukup deh ya. Ya udah kalau gitu ya, diakhiri dengan pantun. Sepertinya sudah cukup ya materi saya. Adapun tadi kan 3, manusia, kemudian Islam, kemudian Indonesia. 2 lagi ntar deh kalau ada iya, tapi saran saya ngundang dari sekarang, sebab saya udah agak ini ya. Ini bukan sombong, takabur dikit bang. Ya udah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.